Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan terutama nge-share ya, sharing pengalaman sih seharusnya. Sharing pengalaman dan juga berbagi ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman yang yang ahli dalam bidangnya gitu kan. Karena saya juga ya orang biasa, saya bukan sehu, saya bukan master, saya juga orang biasa seperti kalian, saya juga makan nasi seperti kalian. Dan saya bukan orang pintar seperti beliau gitu kan, bukan, saya hanya orang biasa sama seperti kalian. Dan untuk pembahasan kali ini saya ingin sharing ya tentang yang STB FJ ini yang video awal tuh yang saya akan jelaskan si FJ ini. Karena begini, sebetulnya si AGFJ ini banyak ini ya teman-teman, terutama banyak yang mengeluhkan soal booting via SD card. Nah gini, aku akan jelaskan sedikit ya pengalamanku ya. Jadi gini, kenapa si FJ itu nggak bisa booting via SD card? Ya walaupun sebetulnya bisa karena saya juga pakai SD card. Nih untuk pembuktiannya ya, bahwa saya pakai SD card nih, Pak, di Discman. Nah, MMC BLK 0P1 artinya partisi ke awal nih, yang partisi boot, yang ini partisi root FS. Ini kalau tulisan ini menandakan ini pakai memori. Kalau pakai flash disk, tulisannya bakal SDA 1 SDA 2, nah seperti itu. Nah, kok abang bisa saya enggak gitu caranya. Jadi gini, si FJ ini tidak bisa load memori kecepatan tinggi ultra high speed SD card. Entah kenapa saya juga nggak tahu. Jadi ya kalau mau pakai SD card, pakai yang kecepatannya rendah. Ini juga saya nggak tahu pakai yang 6, kelas 6 atau kelas 4, pokoknya sekitaran itu deh kalau nggak salah. Soalnya stikernya sudah saya cabut, jadi pas burning bisa jalan pakai memori. Dan ada yang PM saya bahwa katanya bisa pakai memori kelas 10 16 GB atau 32 GB. Nah kalau itu sih saya belum paham ya, karena saya juga belum coba. Tapi sepengalamanku nih, aku udah tes di SanDisk, SanDisk apa yang merah itu kan, yang ekstrim, yang kelas 10 8 GB itu nggak bisa. Terus aku udah tes pakai Team Group 16 GB kelas 10 nggak bisa. Terus pakai yang Transcend juga, Transcend kan bagus ya, dia nggak sanggup, nggak bisa, mentok. Di kernelnya itu ada sejenis error gitulah. Beda dengan memori yang ini, dia nggak ada error karena dia memori yang biasa aja, bukan kelas buat baca tulisnya tinggi.
Dan oh ya teman-teman, kalau misalkan yang mau pakai flash disk, misalkan mau pakai apa ini nih ya, misalkan nih ya, karena ini beda di bagian UENV nya, dia nggak pakai UUID, itu dia berlaku di FAQ aja ya. Kalau FAQ lain pakai, mungkin pakai FAQ UUID paling pasti, karena kalau di FAQ langsung ditembak ke mau ke flash disk apa mau ke apa namanya, ke memori. Kan UENV ya biasanya kan ada gini UTF kan sekarang gini. Nah kan punya aku begini. Nah ini kan dia ingin membaca root fs. Nah root fs itu di mana? Karena saya pakai memori, jadi saya diarahkan ke sini, MMC BLK 0 P2. Nah kalau misalkan pakai flash disk, tinggal ketik aja SDA 2. Nah ini kalau flash disk ya, flash disk hard disk eksternal SDA. Kalau pakai memori MMC BLK, kalau pakai memori. Nah kalau misalkan apa namanya, bang saya mau pakai coba di FV yang maksudnya pengen coba di ini di STB lain, misalkan contoh di HG680P misalkan, ya gampang. Yang pertama itu isi ubud yang ininya nih, ubud yang ubud.sd, ubud.usb nya itu kalian rename, terserah mau rename mau hapus boleh, jadi bug gitu, misalkan ubud.sd.bug gitu kan, nah ubud.usb.bug. nah kalian ganti ke P212 ubudnya, kan ada tuh di folder bootnya kan ada P212. nah ya tinggal pastikan aja itu di situ tuh, jadi terus ganti namanya dengan yang tadi yang sama, SD, USB, dan juga ubud.txt, tambahin ubud.txt. Karena saya nggak ada internet jadi nggak bakal bisa kebuka ya, mungkin bisa via ini via SSH mungkin. Kita coba. Mana ya, kita tambahkan dulu jaringannya. Misalkan di sini alpha terus 18 tapi mati 1 kalau 1 folder simpan dan buang. Oke biru. Nah biasanya di folder dev lagi dev di mana ya lagi ya. Nah ini nih kan secara bawaan tuh mana ya ubudnya ini, secara bawaan kan gini ya. Nah yang ini ya rename jadi ubud.usb.bug dua-duanya, lalu yang ini copyin buat seperti ini, terus tambahkan lagi ubud.p212.txt. itu sih kalau menurutku ya, soalnya tiap orang beda-beda. Dan seperti biasa di UENV nya ITB nya ganti ke P212. nah nih
bukti bahwa saya pakai memori. Ya mana mungkin gitu kan pakai flash disk tapi ininya MMCBLK 0P2 gitu kan. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, karena si FJ ini Android 10, jadi dia nggak bisa mainline U-boot. Mainline U-boot tuh yang U-bootnya U-boot eksternal gitu kan, bukan U-boot dari vendor. Kan kalau ini pakai vendor nih. Nah, vendor tuh ibarat ini ya, ibarat U-boot pabrik gitu kan. U-boot pabrik pakai di Linux gitu kan, dibuat Linux gitu kan. Nah, U-boot vendor tuh seperti itu. Kalau U-boot mainline itu bisa secara eksternal gitu kan. U-bootnya U-boot custom buat Linux gitu, beda lagi. Nah, itu sepengalamanku, seingatku seperti itu. Koreksi kalau misalkan ada yang salah, karena saya juga orang biasa gitu kan. Dan juga si FJ ini kernelnya nggak bisa sembarang kernel. Karena apa? Ya tadi gara-gara si vendor U-boot tersebut. Karena ini Android 10, kayak sebebas sih Android 9 ke bawah gitu kan. Konsepnya beda. Yang di sini pakai kernel 5.9.16. Ini kernelnya punyanya Mas Rijal ya. Ya walaupun bisa pakai kernel Flippy juga bisa, tapi yang 59.12 Flippy ya itu bisa. Namun ada bugnya, yaitu ketika restart itu LAN-nya nggak langsung detect gitu, jadi harus cabut colok dulu langsung detect. Awal-awal sih gitu, tapi udah kelamaan hilang. Terus ada lagi, nah itu bugnya kalau di FJ ini. Tapi untuk kernel beliau ini alhamdulillah tidak ada kendala dan enak pak, cocok buat si FJ ini. Oh iya, di orang-orang berikut ini yang telah bantu untuk adanya si firmware FJ ini, bukan aku sendiri, bukan. Karena manusia itu nggak bakal bisa hidup dalam nggak bakal bisa hidup sendiri gitu kan, pasti perlu bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Kalau secara katanya gitu kan, ya nggak mungkin orang sendiri gitu kan, pasti ada bantuan dari orang lain. Nah, ini teman-teman yang telah membantu saya, makanya saya kasih dicantumkan di sini karena beliau ini sangat berkontribusi dengan adanya si firmware FJ ini. Oke, kita kembali ke FP nya. Oh iya, untuk Alpha sendiri, kenapa disebut firmware Alpha gitu kan? Karena begini, ini firmware tuh nggak akan ada sempurnanya gitu kan, nggak bakal ada sempurna. Ini akan terus ada perbaikan. Nah, kenapa saya sebut Alpha? Karena Alpha itu proses awal dari sebuah ya intinya sebuah awal dari inilah development lah gitulah. Nah, karena ini masih belum sempurna sekali, masih banyak bug sebetulnya, karena ini ya yang tadi saya sebutkan, bugnya seperti itu, memori vendor dan lain-lain, dan juga ini wifi-nya walaupun ini tulisan wireless tapi ini gak bakal aktif. Karena apa?
karena saya nggak bisa punya apa namanya drivernya, karena kurang paham sih saya sebetulnya. Sama bro, saya juga masih belajar. Nah ini udah saya masukin ViaStat buat monitoring. Ini sebetulnya bukan buat ini sih, sebetulnya saya buat untuk firmware ini hanya untuk sebuah buat server aja sih tadinya, karena di ininya juga apa buat Samba server sih tadinya, cuman ini belum beres karena banyak garapan yang lain kan, jadi sekalian saya jelasin di sini. Namun untuk sekarang sih enaknya pakai tunnel sih VFC ini, walaupun ya hanya open class aja sih, karena bukan apa-apa. Saya juga yang paling enak yang ini gitu kan. Ya saya pakai open class, saya nggak ini saya pakai juga, tenang. Dan adanya FWI ini, oh iya, saya udah bikin buat modem rakitan, tapi nggak tahu ya ini rakitannya cuman buat simcom aja sih, modem simcom, karena temanku punya modem simcom kan. Ya jelas kalau misalkan pakai FW nya Om Nugroho kan langsung connect ya, karena ini kan beda, ini dari base OpenWrt official kan base nya, bukan router. Karena aku racik sendiri, pengen tahu gitu kan racik sendiri kayak gimana. Ya mungkin ini nggak bakal nyala sih. Oh iya, untuk video berikutnya sih saya insya Allah ya mau tutorin cara build OpenWrt itu kayak gimana, mau buildnya via compiler atau via builder, nanti kan saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Cara buildnya kebetulan saya mau ini kalau ada waktu ya sekalian tutorin buat buat tablet di Tanah Buaya, biar kalian bisa ngeracik sendiri, build sendiri. Ya sebetulnya bukan buat di Tanah Buaya sih, kalau yang namanya build itu kan semua juga bisa mirip-mirip lah caranya, cuman beda arsitektur aja sih itu. Oh iya, kalau misalkan masalah performa sih jujur ya, kalau misalkan secara performa, secara prosesor ini menang, tapi kalau secara ketahanan atau build quality lah gitulah, jujur ya, mending HG680p atau hanya untuk sekedar OpenWrt, mending HG680p. Bukannya saya menjerumuskan atau menganggap ini jelek, enggak, karena gini, buat apa sih overkill gitu kan ya, tapi emang selera orang sih sebetulnya, walaupun enak-enak juga ya, boleh nggak maksa gitu kan, tapi ini mah untuk secara penilaianku sih. Kalau dibanding dengan V5, kalau V5 sih jujur mending ini kalau dibanding V5, karena begini, kalau misalkan V5 itu gampang bengong, itu yang paling itu sih nyebelin, gampang bengong kalau V5, mau Android 9 mau Android 10. Tapi kalau FJ bandel, enak bandel.
Gini kalau di unitku ya bandel, nggak tahu kalau di unit kalian bandel apa enggak. Nah itu kelebihannya kalau dibandingkan dengan V5. Kalau dibandingkan dengan HG680P secara ini apa namanya, OpenWRT, performanya beda dikit gitu kan. Dia menang di USB 3.0 sama SoC. Kalau di HG680P dia ketahanan. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Coba kalian buka casing HG680P dan HG680FJ, bandingkan, jauh kualitasnya. Dari heatsinknya aja HG680FJ hanya lempengan tipis, kalau misalkan HG680P dia agak tebal heatsinknya. Nah secara heatsink itu udah kelihatan dia hanya menang performa aja. Jadi kalau misalkan mau pakaian HG680FJ, kalian boleh menggunakan heatsink yang gede ataupun pakai kipas, terserah sih. Tapi ya ini nggak terlalu panas sih sebetulnya. Nggak ada, belum ada paketnya. Mungkin segitu dulu ya video pertama ini, karena ya maklum harus malam-malam karena keluarga saya lagi sakit ya. Mungkin next saya akan mentuturkan oh iya, kalau misalkan mau kalian pengen FV ini, nanti ku akan sertakan di komen atau kalau nggak di deskripsi di bawah ya, nanti akan ku upload kan. IP nya ini passwordnya root. Oke. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.